Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Fendi Marnata Simorang dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang tugas kelompok. Saya dari kelompok 4 sesi B. Topik kami ialah peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplemen suatu kejadian. Saya akan membahas tentang frekuensi harapan dan peluang komplemen suatu kejadian. Frekuensi harapan kejadian A adalah peluang kejadian A dikalikan percobaan. Ditulis ke dalam rumus menjadi F A sama dengan PA kali N. N itu sama dengan banyaknya percobaan. Kita masuk ke dalam contoh soal. 1. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua mata dadu 10? Jawab, kita buat tanda kurung kurawal. Dia terus tanda kurung biasa 6,4 tutup kurung, koma, buka kurung lagi 4,6 tutup kurung, koma, buka kurung 5,5 tutup kurung, baru tutup kurung karawal. Terus NA sama dengan 3. NA itu sama dengan banyak anggota kejadian A. Terus NS sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. 6 kali 6 sama dengan 36. NS sama dengan banyak semua anggota yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Begitu. Terus kita masuk dulu ke dalam rumus peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS. Itu menjadi PA sama dengan NA-nya tadi kan 3 per NS-nya sama dengan tadi 36. Berarti 3 per 36. Terus kita buat N-nya sama dengan 72. Kenapa 72? Itu dapat dari soal. Udah. Baru kita masuk ke dalam rumus frekuensi harapan yang kita bahas hari ini, yang kita bahas kali ini, menjadi FA sama dengan PA kali N. PA-nya kan tadi NA per NS. NA-nya itu sama dengan 3. Berarti kita masukkan PA-nya itu menjadi NA per NS-nya itu. PA-nya kan sama dengan NA per NS. Berarti menjadi 3 per 36 kali N. N-nya kan tadi 72. N itu kan tadi sama dengan banyaknya percobaan. Berarti menjadi 3 per 36 kali 72 sama dengan 6. Dari mana 6? Ya 72 bagi 36 itu 2. Terus 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplemen kejadian A adalah P buka kurung A pangkat C tutup kurung atau P buka kurung A aksen tutup kurung. Jadi rumusnya menjadi P tutup buka kurung A pangkat C tutup kurung sama dengan 1 kurang P buka kurung A aksen tutup kurung. PA sama dengan peluang kejadian A, P A pangkat C sama dengan peluang komplemen suatu kejadian A. Kita masuk ke dalam contoh soal. Dari seperangkat kartu remi diambil 1 buah kartu. Peluang terambilnya bukan kartu king adalah, jawab, misal A sama dengan kejadian terambilnya kartu king, NA sama dengan 4, NS sama dengan 52. Kita masuk ke rumus P A aksen sama dengan NA per NS. Itu peluang komplemen suatu kejadian itu rumusnya tinggal kita buat aksen dari peluang suatu kejadian. Rumus peluang suatu kejadian kan PA sama dengan NA per NS. Kalau peluang komplemen suatu kejadian itu PA aksen NA per NS menjadi 4 per 52. Baru kita masuk ke dalam rumus peluang komplemen suatu kejadian. PA pangkat C sama dengan 1 kurang P. Tadi kan A aksen, berarti 1 kurang P A aksen sama dengan 1 kurang 4 per 52 sama dengan 48 per 52. Perkenalkan Bu, nama saya Indah Cahyani. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan tema presentasi yang terakhir, peluang suatu kejadian.
Apakah peluang suatu kejadian itu? Peluang suatu kejadian adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah rumusnya P buka kurung A sama dengan NA per NS, di mana NA sama adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyak semua anggota yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1, yaitu peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Jadi kita masuk ke contoh soal pertama. Dari seperangkat kartu remi, diambil satu kartu. Peluang yang terlambil kartu AS adalah jawaban. Diketahui A kejadian terambilnya kartu AS, di mana NA sama dengan 4, NS sama dengan 52. Kita masukkan rumus kita tadi, P buka kurung A sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 52, berarti P buka kurung A sama dengan 4 per 52. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. 4 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 gambar. Diketahui di mana S sama dengan GGG, GGGA, GGAG, GAGG, AGGG, GGAA, GAGA, AAGG, AGAG, AGGA, GAAG, GAAA, AGAA, AAGA, AAAG, AAAA. Dan di mana A-nya yaitu GGAA, GAGA, AGG, AAGG, AGAG, AGGA, GAAG. Dijumlahkan S itu ada 16 dan A itu ada 6. Jadi kita masukkan rumus yang tadi, P buka kurung A sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? A-nya tadi 6, S-nya tadi 16. Maaf Bu. Jadi kita bisa mengecilkan 6 per 16 itu sama dengan 3 per 8, di mana 6 bisa dibagi 2, 16 bisa dibagi 2. Jadi untuk nomor 2, PA-nya sama dengan 3 per 8. Demikianlah Bu presentasi dari kelompok 4 sesi B. Jika ada kesalahan kami meminta maaf. Terima kasih Bu.